Kenapa kok banyak yang lupa? Maka saya sebagai anggota warga negara Indonesia, saya berusaha meluruskan sejarah ini, jangan sampai nyimpang. Ini masalah prinsip, masalah prinsip. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan RI. Kalau kemerdekaan ini dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara kita, dosa terhadap pahlawan-pahlawan ini, dianggap membohongi dunia. 17 itu yang merdeka, 17 Agustus itu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan bangsa asing. Ini fakta. Satu, seandainya 17 Agustus 45 itu dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan RI, bukan kemerdekaan bangsa. Kapan bangsa Indonesia sampai sekarang merdeka? Berarti bangsa Indonesia sudah merdeka dikatakan belum merdeka, karena 17 Agustus itu yang merdeka bukan bangsa tapi Republik Indonesia. Ini dosa besar terhadap bangsa kita yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih. Dari hakim ada yang akan Prof. Arif, silakan Prof. Ya, terima kasih Ketua, Saudara Ahli Pak Dr. Andi. Terima kasih atas keterangannya, dan saya mencoba mengkaitkan dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi pada waktu fakta empiriknya kan pada waktu 17 Agustus itu jelas kemerdekaan bangsa Indonesia, ya kan? Yang dipakai kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Tapi kemudian sekarang berkembang, dan di dalam peraturan perundangan yang di judicial review ini itu tidak disebut sebagai kemerdekaan bangsa, tapi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan juga peringatan-peringatan 17 Agustus sekarang adalah peringatan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan bangsa Indonesia. Dari sisi nomenklatur atau kata yang digunakan itu, satu pertanyaan saya, apakah ada sesuatu yang kurang pas dalam pengertian yang sifatnya faktual, aktual, dan empirik, berbeda apa yang dirasakan. Tapi apakah juga yang kedua pertanyaannya, dengan perbedaan ini apakah ada dampaknya? Ya, kalau dalam uraian-uraian di dalam permohonan ini kan bisa juga para pemohon menyatakan ini kurang pas sehingga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan negara dan bangsa Indonesia ini. Gimana dari sisi pengetahuan ahli? Ya, saya sebetulnya kalau ahli juga ahli spiritual, saya mau menanyakan apakah ada dampak negatif secara spiritual sehingga bangsa ini sudah 79 tahun kok nggak baik-baik saja, tapi kok tidak baik-baik saja, itu karena kesalahan ini atau tidak itu. Tapi saya nggak berani tanya ini kepada ahli karena ahli bukan ahli spiritual. Kalau ahli supranatural saya mungkin tak akan tanya itu. Tapi ini yang perlu saya sampaikan.
Ya, kalau hanya dari sisi terminologi, orang sering mengatakan apa artinya sebuah nama kan? Kekeliruan itu tidak berarti. Tapi kalau bagi saya seorang Jawa, dia misalnya contoh Bung Karno. Bung Karno itu kan namanya kan tadinya kan tidak seperti itu kan? Iya. Tapi karena sakit-sakitan kemudian diruat, diganti namanya ternyata luar biasa. Menjadi seorang tokoh yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, ini apakah begitu? Itu ya, apakah perlu diruat sehingga dikembalikan? Yang benar itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang kemudian sebagai negara baru keberadaannya tanggal 18 Agustus setelah disahkannya Konstitusi Republik Indonesia. Nah, ini saya mohon kalau dari perspektif ahli gimana? Mohon dijelaskan atau dideskripsikan yang supaya mahkamah juga tidak keliru dalam memutus. Nanti kalau keliru kita berdosa juga. Ini Indonesia salahnya juga karena MK nggak mau membetulkan itu gitu. Iya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini saya hanya akan menerangkan 2 kalimat, tidak lebih dari itu. 1 kalimat Lailah, 2 kalimat Qadar. Lailatul Qadr. Dalam buku ini sudah saya tulis Lailatul Qadri, Lailatul Syarafi wal Azamati. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Muhammad apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Laila adalah waktu malam, berisi waktu 12 jam. Itu Laila. Qadar nilai waktu. Asyarafi wal azamati. Jadi Laila adalah waktu, Qadar adalah nilai waktu. Nilai waktu Qadar itu semalam lebih baik, lebih agung nilai kebaikannya daripada 1000 bulan. 80 tahun lebih, 87 tahun lebih 3 bulan. Itu 1000 bulan hanya semalam, tapi nilainya melebihi
melebihi 80 tahun lebih. Ada orang yang mementingkan masalah waktunya, tapi orang tasawuf mementingkan nilai waktu, bukan waktunya. Jadi waktu yang dinamakan Lailatul Qadar itu waktu yang mulia dan azamah, agung dan mulia. Keagungannya melebihi kebaikannya daripada 1000 bulan. Itulah namanya Lailatul Qadar. Jadi Laila dan Qadar. Laila adalah waktu 12 jam malam, Qadar nilai waktunya. Contoh yang paling dekat, gampang. Contoh, telah dialami oleh bangsa Indonesia, disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua, bunyinya, penggalanya, saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bunyinya di situ saat. Kapan saat itu? Yang disebut dalam pembukaan itu disebut saat. Mengapa tidak disebut hari? Mengapa tidak disebut bulan? Cuma saat. Saat itu waktu yang cepat, tapi mengandung peristiwa yang besar. Itu saat. Inna zalzalatas saati syai'un adim, dalam surat Haji. Saat kapan itu yang disebut dalam pembukaan itu? Saat itu jam 10 siang. Hari apa? Hari Jumat Legi. Bulan apa? Bulan 17. Tanggal 17. Bulan apa? Bulan Agustus. Tahun berapa? Tahun 1945. Itu kalau Masihnya. Kalau Hijrahnya, bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tahun berapa? Tahun 1364. Itu yang disebut saat. Jadi yang disebut saat di dalam alinea kedua itu, kalau Masihnya yaitu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Kalau bulan tahun Hijriahnya, bulan Ramadan, tanggalnya 9, tahunnya 1364. Itu yang disebut saat. Saat.
Dan saat itu diberi sifat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Jadi bahagia itu sifatnya. Mengapa saat itu kok diberi sifat bahagia? Siapa yang berbahagia? Yang bahagia itu bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia saat itu kok merasa bahagia? Karena sebelum saat itu bangsa Indonesia mengalami menjadi bangsa yang terjajah. Lamanya 353,5 tahun sebelum saat itu. Jadi usia waktu 350 tahun lebih itu, kalau dibanding hanya saat itu nilainya kalah. Lebih baik satu saat itu daripada waktu 353 tahun setengah. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia merdeka. Satu. Dan nomor dua, pada saat itu turunnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tersebut juga dalam pembukaan alinya ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi proklamasi rakyat itu didahului berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Dan itulah yang menjiwai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dijiwai oleh proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Jadi mustahil secara akal pikir rakyat Indonesia bisa merdeka. Tapi karena berkat rahmat yang menjiwai, hal yang dianggap mustahil tidak mustahil. Jadi fakta bicara pertama yang dijajah sebelum saat itu adalah bangsa Indonesia. Ini fakta bicara. Dijajah Belanda 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Ini fakta. Jadi tanggal 17 itu yang merdeka, 17 Agustus itu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan bangsa asing. Ini fakta. Satu, seandainya 17 Agustus 45 itu
dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan RI, bukan kemerdekaan bangsa. Kapan bangsa Indonesia sampai sekarang merdeka? Berarti bangsa Indonesia sudah merdeka dikatakan belum merdeka karena 17 Agustus itu yang merdeka bukan bangsa tapi Republik Indonesia. Ini dosa besar terhadap bangsa kita yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Kalau dikatakan kemerdekaan Republik, Republik itu tidak pernah dijajah. Kalau kemerdekaan Republik berarti yang dijajah itu Republik. Ini dosa lagi terhadap negara kita. Dosa pertama terhadap bangsa kita yang sudah merdeka dianggap belum merdeka sampai sekarang. Nah, kalau sampai sekarang belum merdeka, yang jajah sekarang siapa? Bisa jawab? Siapa sekarang? Tidak bisa, tidak ada faktanya. Dosa kedua, Republik itu kan bentuk negara. Nah, bentuk negara itu belum ada karena NKRI ini belum ada. Baru merdeka, baru ada tanggal 18 Agustus. Negara belum lahir kok bentuknya sudah lahir, itu bagaimana? Nah, ini dosa lagi terhadap negara. NKRI, negara kesatuan, bukan negara persatuan, negara kesatuan. Republik bentuknya, itu republik bentuknya. Lebih hina lagi, lebih celaka lagi, kemerdekaan 17 Agustus sudah disiarkan di seluruh dunia. Yang menyiarkan itu dua proklamator, satu Bung Karno, dua Bung Hatta. Bunyinya, proklamasinya bagaimana? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Nah, ini jelas bangsa. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang dimaksud Indonesia adalah bangsa Indonesia, karena sebelum itu ada kata-kata bangsa, kami bangsa. Ini sudah disiarkan seluruh dunia. Dan juga sudah diberi tanggal dan proklamasi janji hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan waktu itu masih tempo. Nah, tempo itu tempo mendirikan negara. Jadi tanggal 18 Agustus, hari Sabtu Pahing. Waktunya sesingkat-singkatnya, bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Jadi kalau kita mengatakan 17 Agustus kemerdekaan Republik, berarti itu tidak akan mengerti masalah negara kesatuan. Tidak ngerti. Oleh karena itu sudah, itu akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam akte itu diberi tanggal 17
Agustus 45, Jakarta 17 Agustus 45. Atas nama siapa? Atas nama bangsa, bukan atas nama RI, atas nama bangsa Indonesia. Siapa? Soekarno, bukan Presiden Soekarno, karena belum ada negara. Presiden belum ada, wakil presiden belum ada, pemerintah belum ada, maka masih menggunakan nama Soekarno Hatta. Ini fakta. Oleh karena ini sudah disiarkan ke seluruh dunia. Kalau masih ada di buku-buku, tulisan-tulisan, di spanduk-spanduk dan sebagainya. Malah saya pernah di Istiqlal itu masih punya kemerdekaan RI. Begitu pula di Taman Mini. Batin saya, bagaimana tanggapan dunia? Dunia sudah menerima siaran kemerdekaan bangsa, tapi tulisan dalam pidato-pidatonya pejabat-pejabat kemerdekaan RI. Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia kalau begitu? Apa kata dunia? Kamu dulu menyiarkan kemerdekaan bangsa, sekarang kamu menulis kemerdekaan RI. Apa kata dunia? Bangsa itu bodoh terhadap kemerdekaannya sendiri. Bagaimana? Gak malu lah kita. Malu, bodoh. Dulu bilang, Soekarno-Hatta sudah bilang di seluruh dunia kemerdekaan bangsa atas nama bangsa. Sekarang kok semarak tulisan kemerdekaan RI. Mana yang benar? Apa teks proklamasi itu bohong? Yang benar itu tulisan-tulisan di spanduk-spanduk itu, di surat kabar. Apa kata dunia ini? Ini yang memalukan. Malu. Coba. Cepatnya proklamasi itu seperti kilat kalau dibanding dengan lamanya penjajahan. Seperti kilat. Kenapa kok banyak yang lupa? Maka saya sebagai anggota warga negara Indonesia, saya berusaha meluruskan sejarah ini, jangan sampai nyimpang. Ini masalah prinsip. Masalah prinsip. Kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan RI. Kalau kemerdekaan ini dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara kita, dosa terhadap pahlawan-pahlawan ini, dianggap membohongi dunia. Malu kan enggak gitu? Di sini banyak duta-duta besar orang asing, orang kritis-kritis.